Pada malam itu, saya berkunjung ke rumah teman saya di kawasan Ragunan. Karena asiknya ngobrol dengan teman lama dari kampung yang baru ketemu beberapa hari yang lalu, saya sampai lupa jam pulang. Tahu-tahu sudah jam 12 malam. Saya baru sadar kalau sudah terlalu malam. Maka saya pun pamitan pulang. Padahal teman saya menyuruh saya untuk nginep saja karena dikhawatirkan sudah tidak ada angkot lagi. Tapi karena besok saya harus kerja, saya memaksakan diri untuk pulang. Saya pun berdiri di perempatan Ragunan menunggu angkot yang lewat jurusan Pasar Minggu, Pondok Labu. Biasanya jam-jam segitu angkot masih banyak. Begitupun angkot yang jurusan ke Pondok Labu. Tapi entah kenapa malam itu kok rasanya sepi sekali. Saya menunggu angkot sampai setengah jam, tapi angkot belum juga kelihatan. Nah, tiba-tiba sebuah angkot datang entah dari mana. Saya langsung menyetop angkot tersebut. Tanpa pikir panjang, saya langsung naik angkot itu yang terlihat gelap di dalamnya, seperti tidak ada lampu. Ketika saya sudah naik ke angkot itu, saya melihat ada 3 orang penumpang di dalamnya. Tadinya saya pesimis kalau angkot tersebut tidak akan langsung jalan. Saya pikir angkot tersebut pasti akan lama ngetem menunggu penumpang di sana. Tapi ternyata angkot tersebut langsung menginjak gas dan angkot pun berjalan. Walaupun gelap tapi sama-sama saya bisa melihat ketiga penumpang lain di saat itu. Posisi tempat duduk saya persis di belakang supir, sedangkan penumpang yang lain berada di sebelah kiri saya. Ketiga penumpang tersebut semuanya laki-laki. Yang paling dekat posisinya dengan duduk saya, seseorang yang terlihat masih muda, sekitar 18 tahunan. Dan yang kedua usianya sekitar 30-an. Penumpang ketiga yang duduk di berseberangan di pojok angkot bisa ditebak umurnya sekitar 40 tahunan. Mereka bertiga duduk tegak dengan tangan di atas lutut dan kepala mereka menghadap lurus ke depan. Sekelebat saya lihat wajah mereka sangat aneh. Ekspresi wajahnya datar dan terlihat murung. Saya bukannya suka mengamati orang, tapi ini sangat perlu dilakukan saat menaiki angkot tengah malam. Karena banyak kejadian seperti cerita teman saya tentang kejahatan di angkot pada malam hari yang sering terjadi. Nah, pada saat saya mengamati ketiga penumpang itu, rupanya salah seorang penumpang itu tahu kalau saya sedang memperhatikan. Pandangan saya buyar seketika. Pemuda yang berada di sebelah kiri saya tahu kalau saya sedang memperhatikannya. Mata kami saling bertatapan
saya langsung buang muka dan mengalihkan pandangan. Jadi sekarang perhatian saya adalah jalannya angkot. Ternyata angkot ini jalannya sangat lamban. Dari tadi saya baru sampai di Cilandak. Seolah-olah supir itu bisa membaca pikiran. Tiba-tiba supir angkot itu menginjak gas dan menambah kecepatan, dan terus menambahnya sehingga mobil itu berjalan semakin kencang. Saya kembali melihat ketiga penumpang yang diangkut itu. Mereka sama sekali tidak bereaksi apapun dan masih tetap duduk tegak dengan pandangan yang kaku. Sedangkan saya merasa panik saat itu. Angkot berjalan sangat kencang di turunan kampung kandang yang ada di belokan yang sangat tajam. Jalanan memang kosong, tapi saya sangat takut kalau tiba-tiba ada kendaraan lain yang lewat. "Pelan-pelan sedikit bang," kata saya sedikit berteriak. Tapi sopir angkot itu tidak menjawabnya dan juga tidak menurunkan kecepatannya. Saya mencondongkan badan ke supir dan kembali berkata kepadanya, "Bang, maaf, jangan ngebut. Ini turunan sangat tajam." Saat lewat Kali Grogol, supir angkot langsung rem mendadak. Angkot pun berhenti seketika. Saya langsung terdorong ke depan dan tercium bau aneh dari supir itu. Dia langsung menengok ke arah saya, dan astaga, wajah supir angkot itu rusak, penuh luka sayatan dan sisa-sisa pecahan kaca yang menempel di wajahnya. Keningnya bocor, mengeluarkan darah memenuhi wajahnya. Bola mata kirinya hilang dan terlihat ada lubang besar hitam di sebelah kanan wajahnya. Spontan saya mundur dan jatuh ke lantai angkot. Tiba-tiba ada tangan yang mencekram pundak saya dari belakang. Pas saya lihat, astaga, ketiga penumpang yang lain juga wajahnya berubah menjadi hancur. Ketiga penumpang itu berusaha menahan saya. Pemuda itu memegang tangan saya dengan kuatnya. Kemudian saya lihat supir angkot itu berusaha naik dari kursinya untuk datang menghampiri saya. Saya langsung berontak. Saya keluarkan semua tenaga. Saya menendang dan memukul secara liar sambil berteriak, "Tolong, tolong!" Lama-lama cengkeraman mereka jadi melemah dan saya berhasil melepaskan diri dari mereka. Saya kemudian merangkak menjauhi mereka. Akhirnya saya melompat keluar dari angkot dan jatuh terjerembab ke jalan aspal dengan posisi tengkurap. Jatuhnya tidak terlalu keras, tapi terasa sakit sehingga saya merasa memar di tangan dan kaki saya. Kebetulan ada pengendara motor yang sedang lewat dari arah berlawanan. Melihat saya jatuh, "Astagfirullah," teriaknya sambil menghentikan motornya. Seorang laki-laki setengah baya berlari menuju ke arah saya dan langsung membantu saya bangun. "Pak, awas, itu ada setan di angkot," kata saya sambil meringis, menangis menahan sakit. "Angkot? Tidak ada angkot," jawabnya. Saya lihat dan memang tidak ada apa-apa. Angkot
yang barusan membuat saya celaka itu tiba-tiba telah menghilang. Justru Bapak mau tanya, katanya. Bapak tadi sangat ketakutan waktu melihat kamu dari jauh melayang begitu saja. Ujarnya heran. Hah? Saya melayang? Tanya saya kaget. Iya, kamu melayang. Bapak takut sekali melihatnya. Kirain Bapak kamu yang setan. Tapi tiba-tiba jatuh dan teriak minta tolong. Makanya Bapak tadi berhenti, ucapnya. Saya semakin takut saat itu. Setelah saya yakin bapak-bapak itu baik dan tidak ada niat jahat, saya menenangkan diri untuk terdiam di pinggir jalan bersama bapak itu, sambil menceritakan kejadian di dalam angkot tadi. Bapak itu mendengarkan sambil berulang kali mengucap istighfar. Nah, begitulah pengalaman yang saya alami waktu pulang bertamu dari rumah teman yang tinggal di Ragunan.